Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mensikapi reaksi di luar tentang sikap saya selama ini. Mereka-mereka yang ya mau dibilang mengkritik boleh, ada yang ingin menjatuhkan boleh. Saya ingin jelaskan satu. Tentang reaksi Arab itu. Tanggapan saya tentang Arab itu, saya ingin menjelaskan apa adanya. Bukan saya mengada-ngada itu. Dan itu reaksi saya datang apa? Ada seseorang yang ingin melecehkan suku sini, etnis ini. Dan sebagian juga dari suku Melayu sendiri, dari pribumi sini, yang punya image itu apa? Melihat tuh tetap Arab tuh lebih the best. Arab itu lebih baik ketimbang bangsanya, ketimbang dirinya sendiri. Jadi dia memandang dirinya dia sendiri apa? Bangsa ini apa? Di bawah bangsa Arab. Itu yang saya sayangkan. Pada reaksi saya itu ada reaksi terhadap tanggapan ingin melecehkan etnis ini. Sampai ada yang mengatakan dia menyembah pohon, ada yang sampai kata-kata binatang. Lah itu di situ. Sampai juga ada pengamat politik pakai ikut campur urusan saya. Tapi saya maklumin. Mereka yang mensangkal saya, mengkritik saya itu, mereka memahaminya secara sepenggal-sepenggal aja. Saya ini juga etnis Arab kok. Saya nggak mungkin mau menghinakan kalau emang itu nggak benar. Saya tidak menghinakan. Saya ingin meletakkan pada tempatnya saja. Kalau boleh saya katakan, orang Arab itu ada Rasul baru Islam. Bangsa sini jauh dari Arab. Tanpa Rasul bisa masuk Islam. Mungkin bisa jadi kalau andaikan Arab itu tanpa Rasul, belum tentu Islam. Nah ini perlu dipahamin. Jadi hilangkan segala sesuatu apa? Jangan dikaitkan Arab itu terus keagamaan. Akhirnya apa? Saya sedih sendiri. Kok ada bangsa tidak menghargai bangsanya sendiri? Sampai perlu ada pembelaan katanya saya mengatakan rasis. Loh, saya ini juga etnis Arab kok. Kok rasis? Ini bentuk saya apa? Ingin memberitakan sesuatu yang pada tempatnya. Jangan kita mengunggul-unggulkan etnis lain yang itu tidak sebenarnya. Apalagi dengan itu terus apa? Menghinakan etnisnya sendiri, bangsanya sendiri. Saya ironis lihat tuh, maraknya begitu orang membela, saya kata dibilang menghinaan Arab. Tapi tidak ada yang satu mendukung saya waktu saya menyerang. Ada etnis Arab di sini yang melecehkan etnis Melayu atau bangsa Indonesia. Ini saya ketawa kadang-kadang. Apa sih cara pandang Anda? Saya jujur aja, saya sudah turun-menurun di sini. Saya orang Indonesia. Kalau mau dibilang saya orang Yaman juga tidak juga. Leluhur saya itu juga pendatang di Yaman. Jadi Yaman itu bukan tempat tanah asli saya, itu juga pendatang. Ada ini dari apa ya? Ada kepengaruh tentang keagamaan juga saya lihat. Masih banyak orang tuh memahami agama itu harus Arab, harus identik Arab. Akhirnya apa? Semua yang ada di Arab tuh dijadiin benar. Tidak. Tempat diturunkan para rasul itulah di situ terjadi kebodohan, kejahatan, kebiadaban. Harusnya kita ini apa? Menjaga marwah bangsa ini. Jujur saja, bangsa ini bangsa hebat, bangsa yang baik. Jadi jangan dipenggal-penggal, saya anti Arab, saya ini. Kok saya yang Arab ini malah membela Melayunya, malah yang Melayunya kok malah mendukung orang Arab, etnis Arab membela Arab. Ini kan jungkir balik. Siapa yang bisa menghargai keluarga kita sendiri kalau bukan dari kita sendiri? Jadi jangan diplesetkan, saya benci Arab, saya rasis. Nggak ada, ini bukan kebencian. Ini menunjukkan fakta yang sebenarnya. Sampai bisa ngeritik-ngeritik Yahudi banyak orang. Apa nggak dibilang itu rasis? Ini bangsa ini hebat, hebat dalam segala hal. Sudah beradab dari sebelum Nabi Musa mungkin. Punya kebudayaan, punya segala-galanya. Ya kalau mau dibanding dengan Arab ya jauh dong. Sekali lagi saya bukan menghinakan, saya ini cuma pemberontakan aja. Pemberontakan apa? Saya nggak mau negeri ini terus dihina-hinakan terus. Digunakan labelisasi Arab, dikeluarkan jargon-jargon Arab. Saya malah khawatir nih, kalau ada politikus semua tuh yang mengkritik saya, apa mungkin karena
kendaraan Anda rusak yang bermerek Arab ini, yang dilakukan oleh orang-orang oknum Arab dan Habib. Mungkin Anda risih, karena Anda sudah siapkan nih kendaraan untuk 2024, menggunakan etnis Habib dan Arab. Nah, kritikan saya ini mungkin akan merusak kendaraan Anda, hiasan Anda. Janganlah. Masa hanya untuk mencari kekuasaan, merelakan bangsanya sendiri, keluarganya sendiri dihinakan. Mereka kemarin yang siapa tuh yang rambutnya botak mengatakan pakai bergaya Arab, lahir di Indonesia. Anda lahir di Indonesia. Sebelum Anda mengkritik saya, kritik itu si Al-Katiri, si Bahar. Menghinakan bangsa sini kalau nggak ada bangsa Arab, nembah pohon, tidak berbaju atau apa dengan kata-kata binatang. Kenapa Anda nggak marah sama dia? Kok begitu etnis Arab diusik, Anda berontak? Jangan begitu. Nggak usah pakai Anda mau ngancam saya, mau laporkan Deplu, laga Anda seperti orang asing. Akhirnya banyak orang menganggap Anda ini orang Arab asli, asing. Anda lahir di sini kok. Anda hidup di sini. Saya mau kritik orang-orang yang sok kritik Arab itu. Mana pembelaan Anda terhadap bangsa Indonesia ini? Mana pembelaan Anda terhadap suku Melayu di sini? Saya nggak dengar satu malah. Ada yang berontak, ada yang melawan. Saya bicara atas nama NKRI. Saya ini sudah Indonesia. Kalau saya mau nggak adil, saya bela aja Arab. Salah saya benarkan. Itu bukan saya. Saya akan katakan apa yang sebenarnya. Bagi saya orang kalau hidup nggak jujur itu ya binatang. Emang kejujuran itu berat. Anda kalau jujur pasti banyak lawannya. Dan saya tahu kelompok-kelompok yang membenci saya, etnis Arab itu, ya kalau bukan karena kefanatikan golongan, asobia, yang terusik kalau saya suka kritik, Habib Arab itu kefanatikan aja. Juga atau orang yang menggunakan tadi itu, yang ada politikus saya kaget kok. Padahal dia pribumi, ngotot bela Arab, katanya saya menjatuhkan Arab. Saya nggak menjatuhkan apa adanya yang terjadi. Arab itu kalau nggak ada Nabi, Rasul, belum tentu Islam ini hari. Harusnya Anda lebih bangga dong jadi bangsa Indonesia. Tanpa Rasul Anda Islam, jauh dari Arab. Dan sekarang terbesar di sini. Kalau bukan karena bangsa ini punya kehebatan, kebersihan hati, nggak mungkin. Kalau kita mau bandingkan dengan Arab, mereka Nabi turun di sana, dibantai semua keluarganya. Di sini cucu Nabi aja tuh masih dihormatin. Masih dihargai di sini. Ini kalau bangsa biadab nggak mungkin. Ini bangsa punya kecintaan kepada Rasul. Sementara di Arabnya sendiri, yang Nabi turun, semua keluarganya dibantai. Belum pernah terjadi ini di mana-mana suku. Itu lagi. Terus ada yang mengatakan saya ini keras. Saya penuh banyak orang nasihatin saya. Jangan gini, jangan terlalu keras. Loh, saya mau tanya, itu orang yang suka ngeritik saya itu pasti tidak pernah berbuat. Cuma duduk di rumah, makan enak, nggak pernah mengambil resiko. Saya begini ngambil resiko. Saya siap dibenci. Hanya satu saya, nggak ada lain apa? Ingin negeri ini baik. Ini negeri ini apa? Jangan dipecah-pecah lagi suku dan agama. Saya mau tanya orang yang suka ngeritik saya. Pernah Anda mengkritik orang-orang yang merusak negeri ini? Apa yang Anda sudah berbuat? Mengkritik orang yang mengatakan di sini orang nyembah pohon. Saya mau tanya ini cuma etnis Arab nih. Kok saya terus disudutkan seperti apa? Seperti saya manusia biadab. Semua mau nasihatin. Saya ini kerja begini dari puluhan tahun yang lalu. Saya melawan radikalisme. Anda ini semua baru bicara ini hari. Lihat kata-kata saya nggak pas di kepala Anda kritik saya. Anda stigma saya katanya benci. Jangan bawa Arab. Loh, saya bawa Arab karena ada yang bawa-bawa Arab. Kalau nggak ada yang bawa Arab, saya nggak bicara Arab. Saya bukan manusia kerdil. Jangan anggap saya kerdil. Saya pastikan orang yang sok ngeritik saya ini ada. Banci dia, takut bicara depan Rizik. Banci dia, takut bicara teman Bahar. Kok enak aja. Saya marah gini apa? Saya sedih aja. Saya ingin menjuang, menegakkan kebenaran. Ingin membela negeri ini. Supaya jangan ada lagi isu-isu Arab. Jangan ada yang suka merendahkan bangsa ini. Saya bersyukur bisa hidup di sini. Ini bangsa indah, kita jaga NKRI. Kok malah ada sebagian pribumi Melayu malah nyerang saya katanya ngeritik Arab.
Kenapa Anda nggak pernah membela bangsa Anda sendiri kalau dilecehkan sama orang lain? Saya nggak terima. Sekalipun saya etnis Arab, saya sudah Indonesia. Binatang kalau saya nggak bela Indonesia. Binatang kalau saya nggak menjaga marwah Indonesia. Anda semua saudara saya di sini. Jadi nggak usah mengatakan saya reaksi keras, kata dibilang saya 11-12. Kan saya ini suatu akibat mensikapi kebrutalan. Kalau ini semua orang baik, saya nggak akan marah. Kalau mau Anda diusik, dikata-katain keluarga Anda, keluarga Badui, nyembah pohon batu, dengan kasar, ya tanggapin kekerasan dong. Yang bicara itu menciptakan makar loh, ingin membuat permusuhan, membuat diskriminasi suku, mau merasa suku lebih mulia. Gak ada. Semua suku di mata Allah sama. Kan penamaan suku ini cuma dari manusia. Arab, Cina, Eropa, Padang. Di sisi Tuhan tidak ada perbedaan. Jadi tidak perlu meletakkan bahasa apa? Karena Nabi turun di Arab, tanah dan bangsa itu sempurna. Enggak. Semua para Nabi itu disakitin di tempatnya. Dan berujung dibunuh. Musa juga dimusuhin. Yesus sampai disalib. Nabi itu diperangin terus. Ada riwayat malah Nabi itu dibunuh. Setelah keluarga Nabi semuanya dibunuh. Jangan identikkan mau dikaitkan semua Islam itu Arab. Saya tahu Anda ini semua menolak kritik saya tentang Arab karena Anda apa? Terutama yang Muslim lah. Karena si Muslim ini memahami bahwasannya apa? Arab itu agama. Sampai ada yang mengatakan Nabi kan lahir di Arab loh. Jangan batasin Tuhan dengan wilayah. Terus kalau Nabi lahir di Arab kenapa? Ya karena tempat Arab itu nggak baik. Nabi diturunkan situ. Indonesia nggak perlu turun Nabi. Karena Tuhan sudah tahu di sini punya budi luhur. Nggak ada di sini ngubur anak bayi hidup-hidup perempuan. Nggak ada. Ada di Arab. Sekali lagi saya bicara Arab ini bukan saya karena rasis. Saya cuma ingin apa? Bangsa ini semua mari kita jaga kehormatan bangsa ini. Jangan rendahkan bangsa ini. Kok masih ada bangga dengan kearapan? Kalau Anda mau hidup di Indonesia, Anda harus total jadi orang Indonesia. Orang Tionghoa, total tinggal di Indonesia. Etnis Arab masuk di total tinggal di sini. Jangan Anda bawa leluhur. Kalau Anda mau hitung-hitung leluhur, tidak ada orang punya leluhur. Semua orang berpindah-pindah. Saya bukan Yaman. Kakek saya juga numpang di Yaman. Tidak asli semua. Jadi nggak perlu lah. Pokoknya tanah kelahiran ini bagi saya Pak, ini leluhur saya. Kita semua sama. Nah saya minta kepada orang-orang yang mengatakan saya dibilang keras, ini mensikapi Rizik. Kalau saya keras mensikapi Gusmus, boleh Anda sikat saya radikal, saya ekstrim. Kalau saya keras terhadap idola saya Syafi'i Ma'arif, boleh Anda serang. Kalau saya keras terhadap Habib Lutfi, boleh Anda serang. Ini saya keras kepada orang yang ingin membuat adu domba, ingin melecehkan, ingin menggiring orang untuk keributan terus, ingin mengganggu negeri ini terus gonjang-ganjing. Saya sedih aja kemarin, saya nggak sebut namanya di sinilah. Nanti kalau saya sebutnya, saya membesarkan nama ini orang. Ada tokoh dari politik ini ikut-ikut memberontak karena katanya saya menghina Arab. Berarti Anda nggak cerdas. Anda mungkin ingin menggunakan ini alat politik. Saya sadari dong. Banyak orang mungkin kecewa sama saya karena saya merusak kendaraan hiasnya dia untuk 2024 yang sudah dia persiapkan, terus menyerang saya. Pokoknya dibuatlah semua kesalahan. Apa sih salah saya? Untuk NKRI yo, saya ingin ada kebersamaan semua umat beragama. Saya Islam, tapi saya mau menjaga. Ada sabda dari Nabi. Janganlah Anda menyakiti orang non-muslim di wilayah muslim. Jika Anda menyakitin orang non-muslim di wilayah muslim, kata Nabi, sama saja menyakitin saya. Barang siapa yang menyakiti saya, sama aja menyakiti Tuhan. Ini yang saya bawa dari dulu. Kenapa saya ingin semua mendekat kepada semua suku dan agama. Berhentikanlah konflik agama. Saya mintalah ini semuanya. Jangan lagi membeda-bedain suku. Mau beda-bedain agama. Kita dalam naungan NKRI. Itu aja mungkin, buat apa sih saya benci? Ini nggak ada misi saya di sini, nggak ada yang suruh. Tidak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya cuma hanya tulis sendiri.
Jadi kalau ada orang punya persepsi saya begini begitu, saya ini bekerja sini sudah puluhan tahun. Tidak ada yang suruh, nggak ada siapa. Saya nggak pernah tunduk sama siapapun. Ada yang mengancam lapor polisi, monggo. Saya nggak pernah takut sedikit pun, karena saya bertindak atas keilmuan saya. Saya punya dalil, bukan asal ngoceh aja, kebencian enggak. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya yakinin. Kalau emang saya salah, saya siap kok. Tapi kalau saya nggak salah, saya nggak akan pernah minta maaf. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.